Shalom. Oleh anugerah Tuhan di hari terakhir tahun 2024 ini, kita masih bisa ada di rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya orang yang mengutamakan Tuhan, perjalanan hidupnya akan berhasil dan beruntung. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Firman Tuhan sore ini berjudul Esok Penuh Harapan. Yeremia 29 ayat 10-14, demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Kita akan segera meninggalkan tahun 2024 yang penuh dengan kenangan dan memasuki tahun 2025 yang penuh dengan tantangan. Banyak orang berpikir, apakah saya akan diberkati pada tahun yang akan datang, ataukah tahun yang akan datang saya mengalami lebih banyak kesulitan dibandingkan dengan tahun ini. Saudara, mulai besok 1 Januari tantangan tentu makin besar. Pajak naik jadi 12%. Siapa yang suka makan ikan salmon kena pajak barang mewah. Alkitab mencatat orang Israel pernah mengalami pergumulan. 70 tahun mereka ditawan di Babilonia oleh Raja Nebukadnezar. Datanglah nabi-nabi palsu berkata, "Nggak lama, cuma berapa bulan nanti kamu akan balik lagi ke Yerusalem." Lalu Tuhan mengutus Nabi Yeremia. Dia bilang ada banyak nabi palsu, bernubuat palsu, seakan-akan semuanya aman. Tetapi kamu akan mengalami kesulitan dan selama 70 tahun engkau harus tinggal pada masa pembuangan. Tetapi percayalah, aku punya rancangan masa depan yang indah bagimu. Aku tidak akan tinggalkan engkau sendiri. Setelah batas waktu yang ada, aku akan mengembalikan umat Israel ke tanah perjanjian. Saya percaya Tuhan adalah Allah yang memberkati. Tapi soal kapan waktunya, itu mau-maunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berapa tahun orang Israel ada di pembuangan? 70 tahun. 70 tahun berdoa baru dikabulkan oleh Tuhan. Bangsa Israel dicatat di Alkitab, doa 70 tahun baru dikabulkan. Saudara baru doa 7 hari ingin dikabulkan, sabar dulu. Karena Tuhan punya waktu di dalam segala perkara. Tapi yakinlah ini, akhir hidup orang benar ujung-ujungnya happy ending. Kalau belum happy, belum ending. Masih ada proses Tuhan. Pernah ngalami kesulitan besar,
Tapi ujung-ujungnya saudara ditolong oleh Tuhan. Siapa yang pernah ngalami? Haleluya. Kenapa Tuhan belum tolong saya sekarang? Karena belum di ujung. Sabar. Kalau sudah di ujung, pasti Tuhan juga akan tolong kita. Makanya di tengah lembah yang penuh dengan kesulitan, seakan kita berjalan dalam lorong gelap tanpa cahaya sedikit pun. Percayalah, di ujung lorong itu tetap ada cahaya pengharapan. Ada janji tentang masa depan cerah yang Tuhan berikan. Kalau saudara dan saya ingin memasuki tahun 2025 penuh dengan pengharapan, hari ini saya mau mengajak kita meneladani dua tokoh Alkitab. Yang pertama, berdoalah seperti Yabes. Yang kedua, bertindaklah seperti Yusuf. Kalau saudara baca dalam 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10, Alkitab berkata begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, baca bersama, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baca keras. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Haleluya. Yabes itu artinya kesakitan atau penderitaan. Nama ini diberi ibunya karena rupanya anak ini menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan wanita ini. Sehingga diberi nama Yabes. Saudara-saudara, sebetulnya anak ini bisa diberi nama lebih bagus. Selamat misalnya, atau Peng-an. Supaya ketabrak tetap selamat. Kalau orang tuanya campuran antara Sunda dan Rusia, nama yang paling bagus Cecep Gorbachev. Kalau orang tuanya campuran antara Bali dan Hong Kong, nama yang paling pas, Made in Hong Kong. Dan biasanya nama adalah doa supaya masa depannya cerah. Tapi kenapa anak ini diberi nama Yabes? Anak kesakitanku, anak penderitaanku. Dia diramalkan gagal. Tapi saya mau katakan, ketika Tuhan masuk dalam kehidupan seseorang, ada pembalikan keadaan. Sekarang nama Yabes sering digunakan oleh orang Kristen. Karena ketika ada Yesus hadir dalam kehidupan kita, kutuk berubah jadi berkat. Kesialan berubah menjadi keberuntungan. Karena Tuhan baik dan mengasihi kita. Apa yang membuat titik tolak perbedaan yang dahsyat? Yabes berdoa kepada Allah. Doa adalah pernyataan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kalau kita jarang berdoa, kita menganggap diri kita independen, bisa mengatasi masalah dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita berdoa, kita sadar kita terbatas. Lalu kita bergantung kepada Tuhan, minta Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Man's power terbatas, God's power tanpa batas. Pada waktu Musa berdoa, laut Teberau terbelah menjadi dua. Waktu Elia berdoa, api turun dari sorga membakar korban yang dipersembahkan kepada Allah. Pada waktu Yesus berdoa, 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Yesus berdoa pula, Lazarus yang mati dibangkitkan. Kalau saya dan saudara berdoa, masih ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Siapa yang setuju? Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan ada 4 aspek di dalam doa Yabes yang tadi telah kita baca. Yang pertama, bisa muncul satu-satu, jangan sekaligus. Yang pertama, saudara-saudara, Yabes minta berkat Tuhan. Berkatilah aku berlimpah-limpah, katanya. Saudara, kita seringkali berdoa, berkati saya. Tetapi Yabes doanya beda. Berkati saya berlimpah-limpah. Saya mau bilang begini, Tuhan
bisa mengabulkan doa yang kecil atau doa yang besar. Tidak ada persoalan yang terlalu kecil yang Tuhan abaikan, tapi tidak ada masalah terlalu besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Makanya kalau kita doa, daripada minta kecil-kecilan, minta besar-besaran sekalian. Saudara minta kecil dapat kecil, saudara minta sedang dapat sedang, saudara minta besar dapat besar. Nggak ada kesulitan buat Tuhan. Apa kalau kita minta lebih besar Tuhan merasa sulit mengabulkan doa kita? Enggak, sama saja. Dia maha kuasa. Malah saya bilang, kalau saudara mengucapkan doa yang besar, itu menghormati Tuhan. Kalau minta yang kecil-kecil, malaikat bilang, diselesaikan sendiri juga bisa. Minta sama Pak RT aja beres, ngapain minta sama Tuhan? Kalau saudara berupaya ketemu dengan Donald Trump yang nanti tanggal 20 Januari akan dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Susah payah menemui dia. Berbagai birokrasi ditempuh dan ketika akhirnya bisa ketemu, Donald Trump bilang, kamu dari Indonesia katanya susah payah mau ketemu saya. Mau apa kamu? Saya mau minta satu hal Pak Presiden. Anda kan Presiden negeri adidaya adikuasa. Ya, minta apa? Saya minta tolong dibelikan pisang goreng satu saja. Kira-kira marah nggak Donald Trump? Kurang ajar jauh-jauh minta pisang goreng. Saudara-saudara, Allah kita Allah yang besar. Tahun 2025 jangan minta yang kecil-kecil saja. Minta perkara besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Di Bandung Timur ini belum ada gereja yang punya izin resmi kecuali di tempat kita. Anugerah Tuhan. Amin saudara sekalian. Susah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya pikir daripada kita bikin kecil-kecilan, kita bikin besar-besar saja saudara. Karena doa kecil dapat kecil, doa sedang dapat sedang. Minta besar, Allah yang besar akan mengabulkan doa kita. Yang kedua, dia minta perluasan dari Tuhan. Perluas daerahku, teritorialku. Kalau ada di antara saudara yang mungkin ada bekerja di satu tempat di Bandung ini. Kalau engkau sungguh berdoa minta diberkati Tuhan berlimpah. Engkau juga minta tolong Tuhan bukakan perluas wilayahku. Bukan hanya di satu tempat di Bandung. Kalau boleh di 2 tempat, di 3 tempat. Kalau bisa beberapa kota di Jawa Barat. Beberapa kota di Pulau Jawa. Beberapa kota di provinsi yang lain. Minta perluasan dari Tuhan. Yang ketiga, kiranya tanganmu menyertai aku. Saya percaya kalau Tuhan mengedangkan tangan ke atas kita, itu berkat penyertaan kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita. Pernah lihat ada toko punya orang Tionghoa supaya laris dia pasang kucing di depan. Lalu ya, dia manggil-manggil begini saudara. Saya bilang kucing kalau manggil-manggil dapatnya dikit. Tapi kalau tangan yang kuat dari atas mencurahkan berkat 2025. Engkau akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita. 1000 tangan bisa menarik kita ke bawah. Cukup 1 tangan mengangkat kita ke atas. Itulah tangan Yesus. Membuat kita naik, tidak turun menjadi kepala. Tidak akan jadi ekor. Haleluya. Saya dari tanggal 1 Desember sampai 25 Desember khotbah terus, khotbah Natal, saudara-saudara. Dan saya ingat di salah satu hari saya khotbah ke Batam. Dan saya bersyukur karena melihat ada rekan hamba Tuhan yang beberapa bulan lalu gedung gerejanya baru ditahbiskan. Selama ini berpindah-pindah tempat, sekarang punya tempat sendiri. 1,5 hektar luasnya kira-kira. Hall utama bisa 2.000 orang sekali kebaktian. Besar, maju gerejanya. Wah, saya juga senang. Lalu dia kasih saya buku cukup tebal tentang sejarah dari gereja itu. Dan dia bilang gini, Pak, waktu kami merintis jemaat, kami tidak pernah lupa. KKR pertama yang kami lakukan belum punya gedung, diadakan di restoran tahun 2007, 14 tahun yang lalu.
Dan yang kami minta berkhotbah Bapak Pendeta Rubin Adi katanya. Oh ya, saya agak lupa saudara-saudara. Dia tunjukkan nih fotonya. Oh iya bener juga ya. Dan dia saudara waktu makan sama-sama, dia dengan istrinya beberapa pengurus. Dia bilang, Pak, saya ingin memberi kesaksian sekaligus berterima kasih kepada Pak Rubin. Kenapa? Dia cerita, dia itu dulu adalah full timer di sebuah gereja Indonesia yang ada di Singapura. Lalu kemudian kan banyak orang-orang Indonesia kuliah di sana. Salah satunya seorang gadis yang juga kuliah di sana. Dari Batam, orang tuanya bukan orang Kristen. Nah jadi waktu kuliah, dekat-dekat dilakukan pendekatan, jatuh cinta nih saudara sekalian. Si pembina sama mahasiswa ini. Tetapi ibunya ketika mendengar hal itu marah. Dan dia bilang kamu gak boleh kawin sama calon pendeta. Nanti nasib kamu sial. Maka disiapkanlah seorang pengusaha yang kaya saudara-saudara. Nah masalahnya si gadis ini sudah seneng nih sama calon hamba Tuhan ini. Dan dia bilang saya itu gak pernah menentang nasihat daripada orang tua khususnya mama saya. Takut jadi anak puthau, tidak berbakti sama orang tua. Tapi karena cinta, kali ini agak beda. Tapi saya gelisah, galau. Sebab kalau saya bilang, enggak saya enggak mau sama pilihan mama. Saya mau tetap sama yang ini. Saya akan menentang kehendak orang tua. Lalu dia cerita, Bapak ingat enggak? Belasan tahun yang lalu, kami pernah undang Pak Rubin retreat dewasa muda dibikin di Johor Bahru Malaysia. Dan dalam retreat itu, ini gadis itu ikut. Lalu setelah khotbah disampaikan, altar call diberikan, saya menumpangkan tangan kepada dia. Dan dia bilang, mengingatkan saya begini, Pak Rubin doanya gini, keputusan yang kamu ambil sudah tepat. Jangan gelisah, maju terus. Tuhan akan berikan yang terbaik kepadamu. Kira-kira seperti itu saudara sekalian. Jadi saya mau berterima kasih Pak. Karena sekarang dia jadi istri saya. Waktu lagi galau, itu doanya bisa pas betul. Keputusan yang kamu ambil, maksudnya untuk jadi sama calon hamba Tuhan ini, sudah tepat. Maju terus. Jadi akhirnya setelah retreat itu, dia mantep. Dan akhirnya dia memutuskan menikah dengan saya katanya. Saya bilang, oh saya baru dengar. Saya juga sudah lupa apa yang saya doakan. Dan saya tidak tahu masalahnya apa. Lalu saya tanya sama mereka. Jadi sekarang nyesel gak dengar omongan seperti itu? Oh tidak nyesel Pak. Anak udah 4 katanya. Gimana bisa nyesel? Saya godain dia. Wah kalau saya ngomongnya lain bisa gak jadi kawin ini. Tapi saya mau bilang. Kita pengetahuannya terbatas. Allah pengetahuannya jauh melampaui pemikiran kita. Dan dari sejak awal Tuhan telah menetapkan seseorang untuk menjadi pasangan dari yang dia sukai ini saudara. Dan akhirnya hamba Tuhan itu menjadi hamba Tuhan yang berkembang, maju pelayanannya dan memenangkan lebih banyak jiwa. Saya percaya satu hal, tangan Tuhan harus menyertai kita. Jangan pegang tangan Tuhan, tanganmu akan lemah. Tuhan peganglah tanganku, tangan Tuhan akan kuat menopang kita dan tidak akan melepaskan kita sampai selamanya. Yang keempat, perlindungan Tuhan. Dikatakan, lindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini seperti doa Yesus, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara doa supaya tahun 2025 segala kesialan, segala perkara buruk, segala malapetaka, segala sakit penyakit tidak menimpa kita. Tapi berkat penyertaan proteksi dari Tuhan melindungi kita sekarang sampai selama-lamanya. Untuk itu saudara, maka kita harus selalu bergantung kepada firman Tuhan. Karena firman itulah yang memberikan kekuatan. Nah karenanya mulai tanggal 1 Januari 2025
kita ada program GEDOR, Gerakan Doa dan Firman. Ya. Gerakan Doa dan Firman disingkat GEDOR. Membaca Alkitab tiap hari cuma satu pasal. Aduh, satu pasal gampang banget. 5 menit paling saudara sekalian. Mulai Matius 1, tanggal 2 Januari Matius 2, tanggal 3 Januari Matius 3. Tapi setelah saudara baca satu pasal itu, ada 3 pertanyaan yang selalu harus saudara jawab. Pertama, saudara harus melihat apa kebenaran yang Anda temukan dalam ayat itu. Yang kedua adalah apa koreksi yang perlu perbaikan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah apa komitmen yang kita mau lakukan. Kebenaran, koreksi, komitmen. Saudara tulis. Lalu saudara berdoa kepada Tuhan. Doa seperti lipat tangan begini. Pertama, jempol, doakan yang paling dekat dengan hati kita, keluarga. Yang kedua, telunjuk. Siapa yang suka memberikan petunjuk? Hamba-hamba Tuhan. Doakan para hamba Tuhan, gereja Tuhan, pelayanan. Yang ketiga, jari tengah yang paling tinggi. Doakan pemerintah, bangsa, negara, presiden, sampai yang terendah. Yang keempat, jari manis, tapi ini juga jari lemah. Karena saudara kalau rekatkan seluruh jari-jari tangan dan yang tengah ditekuk, maka jempol bisa dibuka, telunjuk bisa dibuka, kelingking bisa dibuka, tapi jari manis nggak bisa ngangkat tangannya sendiri. Coba praktekkan. Yang bisa hebat. Saudara rekatkan kedua telapak tangan, tekuk yang tengah, buka yang jempol, bisa, telunjuk bisa, kelingking bisa, jari manis nggak bisa. Itu mengingatkan kita akan orang yang lemah imannya atau lemah tubuhnya yang sakit, kita doakan. Baru kelingking yang terakhir yang paling kecil, doakan kebutuhan pribadi. Saudara, jadi nanti sehabis kebaktian ini akan ada buku Gerakan Doa dan Firman. Saudara boleh ambil dengan catatan ini. Bagi orang-orang yang lanjut usia pakai buku. Tapi bagi yang muda-muda pakai online. Karena ini ada di apps GBI Battle dan juga ada di link. Nanti dalam pengumuman akan ada QR code, saudara foto dan kemudian saudara akan dapatkan pembacaan Alkitab setiap hari dengan 3K tersebut ya. Jadi yang tua-tua yang agak gaptek pakai buku lah. Tapi yang muda-muda jangan bawa buku saudara sekalian. Udah pakai digital saja karena kalau buku nanti perlu diperiksa oleh pembinanya. Tapi kalau digital sudah langsung masuk ke pusat komputernya dan kemudian nanti akan ada data tentang pembacaan Alkitab tersebut. Saudara sekalian, hidup di dalam doa dan firman seperti Yabes, nasibnya diubahkan oleh Tuhan. Berkat Tuhan, perluasan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Nah yang kedua, Tuhan juga ingin agar kita berhasil. Kita bukan hanya berdoa seperti Yabes, tapi juga bertindak seperti Yusuf. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Saya lihat ada beberapa ciri dari kehidupan Yusuf. Pertama, dia berprestasi. Kalau saya baca dalam Kejadian 39 ayat 3 dan 5, Yusuf bekerja di rumah Potifar dan ternyata dia bisa diandalkan sehingga dikatakan sejak ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara-saudara sekalian, jadi dalam kehidupan kita, kalau kita mau berhasil, kita harus berprestasi, bisa diandalkan, pandai mengelola, bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan, melakukan lebih dari yang diharapkan, excellent di dalam pekerjaan kita. Ada orang Kristen kerja
majikannya juga anak Tuhan. Tapi ini pegawai males, dikit-dikit izin. Kan bosnya saudara seiman, gampang bisa izin. Nggak betul itu saudara sekalian. Apalagi kalau pimpinan kita adalah saudara seiman, saudara harus bekerja lebih baik dibandingkan kalau pimpinanmu bukan. Atau yang paling bagus, siapapun pimpinan kita, kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah pekerjaan yang excellent. Ada pegawai kalau datang ke kantor pakai jurus 4 ngo. Pertama, ngopi dulu. Kedua, ngoran, baca koran. Yang ketiga, ngobrol. Yang keempat, ngorok, saudara-saudara. Kira-kira orang seperti ini apa akan dinaikkan gajinya? Apa akan dinaikkan jabatannya? Tentu tidak. Karena itu mari kita berprestasi. Agustinus pernah berkata, berdoalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Allah. Tapi bekerjalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Anda. Kalau kita menjadi orang yang berprestasi, tahun 2025 akan menjadi tahun cemerlang dalam hidup saudara. Orang yang dapat diandalkan, dia akan duduk bersama dengan raja-raja dan para pembesar. Tapi orang yang tidak punya skill, maka dia akan jatuh miskin. Maka jadilah orang yang berprestasi. Kedua, bersikap baik. Kalau saya lihat dalam ayat 6b dikatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikap artinya apa saudara sekalian? Good attitude, good habits yang dia buka, yang dia punya. Sikap yang baik dan kebiasaan yang baik. Yusuf itu orang yang rajin, pandai bekerja keras, ulet, rendah hati, mau mengembangkan diri sehingga makin hari makin maju. Dia juga menang atas godaan, harta, tahta, wanita. Dan dia juga adalah orang yang hatinya penuh pengampunan dan pandai mengucap syukur. Ketika saudara-saudaranya tahu raja muda di Mesir adalah Yusuf yang pernah mereka jual, mereka takut dihukum oleh Yusuf. Dia bilang, jangan takut, kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara mau tahun 2025 berhasil berprestasi dalam pekerjaan. Saudara mau diberkati di tahun yang akan datang, bersikap yang baik, punya good attitude, punya good habits yang dikembangkan. Istri saya punya keponakan, kerja di perusahaan jarum di Jakarta, kantornya di Petamburan, saudara. Baru kerja 1-2 hari, satu kali waktu dia sampai ke kantor, dia belum terlalu kenal banyak orang, ada seorang om tua keluar dari mobil yang sederhana saja, biasa saja. Saudara, pakaiannya juga biasa-biasa, lalu dia mau masuk ke kantor itu. Maka ponakan istri saya nanya, om mau ketemu siapa? Saya anterin ya ke dalam. Om baru pertama ke sini, jadi disapa begitu saudara. Oh iya, saya mau ke sana. Sampai akhirnya om itu masuk ke dalam. Begitu selesai, ada teman dari ponakan istri saya ngomong gini, kamu tahu nggak siapa dia? Nggak tahu, mungkin tamu. Dia itu yang punya jarum katanya. Itu orang terkaya di Indonesia tahu. Hah, masa? Pakaiannya biasa banget, mobilnya biasa banget. Aduh. Dia jadi gelisah saudara sekalian, jadi takut, rasa salah. Dan sore itu waktu si omnya keluar mau pulang, saudara-saudara dia bilang, aduh minta maaf om, saya nggak tahu, saya pekerja baru, pegawai baru di sini, saya nggak tahu om pemilik jarum grup di tempat ini. Dia bilang nggak apa-apa anak muda, bagus kamu. Aku lihat bahwa kamu ini orang yang menyapa orang lain, perhatikan orang lain. Sampai hari ini dipercaya saudara sekalian. Karena apa? Ada good attitude. Saya percaya semua harus dimulai dari hati kita. Dan kalau saudara ingin diberkati Tuhan, berprestasi. Tapi sikap kita harus baik kepada orang lain. Amin saudara. Jangan suka gosipin orang. Jangan suka jelekin orang. Jangan ingin naik lalu menjatuhkan orang lain.
Tapi kalau kita bersikap dengan baik, pasti Tuhan akan mengangkat kita. Yang ketiga, harus berencana. Yusuf satu kali diminta mengartikan mimpi Firaun. 7 tahun kelimpahan disusul dengan 7 tahun kelaparan. Lalu apa yang kita harus lakukan, kata Firaun? Tunjuk seorang yang punya pemikiran yang baik, bisa mengelola. Sehingga waktu 7 tahun jangan foya-foya, harus berhemat. Sisihkan 1/5 dari penghasilan daripada hasil tanah untuk disimpan. Supaya pada masa kelaparan kita bisa menjual hal tersebut kepada rakyat Mesir. Dan akhirnya raja bilang, gak ada orang yang lebih berhikmat dan penuh roh Allah dibandingkan dengan kamu. Yusuf, kamu saja yang aku tunjuk menjadi pengelola urusan logistik di seluruh Mesir. Kenapa dia dipercaya oleh Tuhan melalui Firaun? Karena dia orang yang punya planning, perencanaan ke depan, saudara-saudara. Banyak orang kalau udah lihat duit, wah dihambur-hamburkan. Kalau dapat gajian, suami langsung diajak oleh istri pergi ke mall. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Berjalan tidak lelah, berlari tidak lemah. Karena ada kekuatan seperti pada burung Raja Wali. Dan waktu dia belanja, suaminya bilang, aduh mam, jangan dihabisin uangnya. Bulan ini masih panjang. Tenang pap, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita orang percaya. Masalahnya kita bukan burung, saudara-saudara. Kita manusia yang diberi hikmat untuk berencana, membuat planning. Jangan boros, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saya percaya gaji saudara bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Tapi gaji saudara berapapun besarnya tidak akan pernah bisa memenuhi gaya hidupmu. Kebutuhan hidup itu simple, murah. Gaya hidup itu yang gengsi, yang mahal. Kopi hitam 5.000 perak paling saudara di warung. Black coffee di kafe 40.000 tuh. Yang datang apa? Kopi hitam kene, begitu saudara. Karena itu hidup gak usah gengsi-gengsi, saudara-saudara. Orang kesini naik mobil, puji Tuhan. Saudara gak punya mobil, gak apa-apa. Naik gokar aja saudara sekalian. Tiap hari juga bisa ganti-ganti ya. Kadang merek A, merek B, merek C. Dan di roadnya juga langsung di depan pintu saudara sekalian. Gak usah cari-cari parkir susah. Kan simple hidup ini. Kalau seperti itu, punya perencanaan. Buatlah anggaran. Dalam Amsal 21 ayat 20 dikatakan demikian. Harta yang indah dan minyak ada di tempat kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Yang boros-boros itu gak pakai perhitungan orang bebal. Tapi orang yang punya planning adalah orang yang bijak. Nah saudara, saya memberikan tips sederhana untuk saudara. Misalnya, kalau kita dapat penghasilan, katakan supaya lebih gampang hitungnya, 10 juta lah 1 bulan. Bagaimana kita mengatur semuanya? Saudara-saudara, perpuluhan kembalikan kepada Tuhan 10%, 1 juta. Tabungan, investasi 10%, 1 juta. Menabur untuk orang tua, untuk saudara, untuk orang lain 5%. Jadi sudah berapa itu? 25%. Sisanya kebutuhan hidup kita sehari-hari gunakanlah dari biaya tersebut. 75% berarti 7,5 juta rupiah. Gunakan untuk apa? Keperluan rumah tangga, anak sekolah, transportasi, sekitar 40%, 4 juta rupiah. Makan, 25%, 2,5 juta. Rekreasi bolehlah 5%, 500.000. Shopping bolehlah, tapi 5%, 500.000. Jadi 10 juta kita bisa atur dengan baik. Dan minimal ada tabungan seperti Yusuf belajar nabung, tidak boros. 10%. Saya bilang begini, kalau saudara penghasilannya 10, pengeluarannya 8, itu bertobat namanya. Saudara penghasilannya 10,
Pengeluarannya 12, tidak bertobat namanya. Makanya kita ini harus pandai-pandai mengelola berkat Tuhan. Dan jangan panasan lihat orang lain. Orang lain beli baju baru, kita mah gak harus beli baju baru. Orang lain ganti motor baru, gak harus beli motor baru. Orang lain beli mainan buat bayi yang baru, kita beli mainan padahal gak punya bayi. Kan merugikan diri sendiri, saudara-saudara. Makanya kita ini harus hidup berpada dengan apa yang ada. Tiap orang punya berkatnya masing-masing. Tapi tiap orang juga punya pergumulannya masing-masing. Datang ke gereja, mau naik kendaraan sendiri, mau ikut orang lain, mau jalan kaki. Tuhan tidak lihat kendaraanmu, Tuhan lihat hati saudara. Tuhan tidak lihat berapa banyak uang yang ada di dompetmu. Mungkin dompet sudah tidak ada isinya. Isi cuma KTP doang. Itu juga sudah expired, saudara-saudara. Tapi gak apa-apa. Tuhan lihat hati kita. Yang penting kita mengelola dengan baik. Dan yang keempat, yang terakhir, berbagi. Dalam Keluaran 47, dia berbagi dengan keluarga dan saudaranya. Saudara yang kelaparan di Kanaan, diundang semua pindah ke Mesir untuk waktu tertentu. Dan disiapkan Goshen, daerah yang tersubur dan dipelihara oleh Yusuf atas izin daripada Firaun. Saudara, kita ini jadi orang harus belajar berbagi berkat kepada saudara-saudara yang lain. Dan saudara, model apa yang kita perlu tolong? Yang kekurangan. Aduh, si itu menyebelin. Kalau nggak ada kabar teh. Kalau nggak ada keperluan nggak pernah datang. Begitu datang pasti ada maunya. Justru kepada orang semacam itulah kita harus berbagi. Karena kalau kita berbagi kepada orang yang bisa balas kepada kita udah dapat pahala. Yaitu dari orang itu. Tapi kalau kita balas, kita lakukan yang dia nggak bisa balas, nanti Tuhan yang akan membalas kepada kita. Kejadian 47 ayat 23, 24. Ketika orang Mesir kelaparan, maka mereka berkata, tolong beri kepada kami benih untuk kami tabur. Maka Yusuf berkata, oke, aku beri kamu benih. Benihnya untuk kamu tabur. Namun hasilnya 1/5 kamu berikan kepada Firaun, 20%. Lalu 80% kamu hidup dengan hasil benih tersebut. Dan ternyata melalui hikmat itulah orang Mesir melewati masa-masa yang sulit. Itu artinya apa? Ketika Yusuf punya benih, dia tidak egois. Dia berbagi kepada orang lain. Saudara-saudara, ada firman berkata, ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya percaya orang yang diberkati adalah orang yang belajar berbagi berkat kepada orang lain. Ayat penutup 2 Korintus 9 ayat 10 berkata demikian. Ia Allah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, perhatikan 2 hal ini. Tuhan memberikan 2 hal. Pertama, roti untuk dimakan. Kedua, benih untuk ditabur. Kalau saudara makan buah mangga, makan dagingnya, makan buahnya, jangan makan peloknya. Ibu-ibu saya lihat suka makan pelok, tapi ngerogotin dagingnya doang. Peloknya dibuang juga, saudara. Atau peloknya, bijinya ditanam lagi. Supaya bisa bertumbuh pula. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat berkat, ingat. Ada roti untuk dimakan, jatah untuk kita nikmati. Tapi ingat, ada benih untuk ditabur. Jangan semuanya dimakan habis. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai.
Kalau saudara panen berkat, ingat ada bagian yang harus ditabur. Saudara beri untuk pekerjaan Tuhan. Saudara beri untuk orang miskin. Dan pada waktu engkau melakukan dua hal ini, roti untuk dimakan, benih untuk ditabur, berkat Allah akan berkelanjutan dalam hidup kita. Saya mau tanya, benihnya itu dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan memberikan roti untuk dimakan, tapi Tuhan yang sama memberikan benih untuk ditabur. Tiap hari kita berdoa, Tuhan berilah kami berkat-Mu, roti untuk dimakan. Kenapa saudara tidak berdoa mulai hari ini? Tuhan berikan saya juga benih untuk ditabur. Saudara minta sejumlah berkat yang saudara punya tekad. Melalui berkat ini, aku akan topang pekerjaan Tuhan. Aku akan beri kepada orang-orang miskin. Dan Allah yang melihat hati manusia akan memberkati kita secara luar biasa. Kalau engkau mau berhasil di tahun 2025, berdoa seperti Yabes. Dan yang kedua, bertindak seperti Yusuf. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Lakukan bagian kita, Allah akan melakukan bagiannya. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Dan ketika kita sungguh melakukan bagian kita di dalam jalan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, memberkati kita secara luar biasa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.